Salamun
وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini, amin. Ahbabillah, adanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan hadis nomor 9816. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasummu yaumal jumu'ati mufrada. Janganlah kalian puasa pada hari Jumat hal keadaan disendirikan. Hari Jumat saja, tidak digabungkan dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Hukumnya makruh, bukan karena hari Jumat itu hari agama lain, dia adalah hari umat Islam. Bukan karena hari Jumat itu kurang kemuliaannya, justru dia adalah sayyidul ayyam. Tapi alasan pelarangan puasa pada hari Jumat sama dengan alasan pelarangan puasa bagi orang haji di Arafah. Kita dianjurkan puasa ketika hari Arafah datang, tapi bagi orang yang ada di Arafah tidak ada puasa. Begitu kira-kira alasan kenapa dilarang puasa hari Jumat. Bukan karena menyerupai Yahudi dan Nasrani, supaya umat Islam dengan makan memiliki kekuatan yang cukup sehingga dia betul-betul bisa mengisi hari Jumat dengan ibadah, sebagaimana jamaah haji waktu berada di Arafah tidak letih dan tidak lemas, bisa mengisi Arafah dengan puasa, dengan ibadah semaksimal mungkin. Berdasarkan dua hadis tersebut, tidak larang, tidak salah kiranya aturan yang kita buat tidak boleh puasa Senin Kamis bagi pelajar yang masih kecil-kecil, mendingkan makan dia banyak, yang penting setorannya banyak. Nah, daripada dia puasa nanti keluar uang sahur, minta uang untuk buka, masuk salat maghrib, kemudian mengantuk manzil. Akhirnya semangat belajar pada hari puasa menurun karena puasa Senin Kamis. Lalu kita katakan, mendingan kamu belajar banyak daripada lesu gara-gara puasa. Kita tiadakan puasa. Itu bukan karena kemuliaan, karena dilarang puasa Senin Kamis, tapi karena ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu taklim.
Nah, karena puasa adalah ibadah infiradi yang manfaatnya kepada individu, tapi belajar adalah fardu kifayah yang manfaatnya untuk umat. Maka mengutamakan fardu kifayah lebih daripada ibadah sunnah masing-masing. Sehingga dikatakan fadlul alim alal abi kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Kelebihan seorang alim dari ahli ibadah itu seperti bulan dengan bintang yang lain di pandangan mata kita di bawah. Bukan hakikat sesungguhnya. Hakikat sesungguhnya bintang jauh lebih besar daripada bulan. Nah, tapi Nabi tidak mengajarkan sampai pada hakikat, tapi melihat bagaimana kamu melihat cahaya bulan lebih besar. Itulah keunggulan alim daripada ahli ibadah. Berarti aturan kita pelarangan puasa Senin dan Kamis bagi yang belum dewasa, yang tidak perlu ya masyarakat sabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa inna lahu fija. Orang yang belum masuk dalam hadis itu tidak ada tuntutan untuk puasa. Walaupun sudah tua. Jadi puasa belajarnya harus semangat. Kenapa Hafiz ngantuk zuhur? Puasa Senin. Lihat di sisi ini. Jangan kalian puasa hari Jumat saja. Oh, lalu bagaimana kalau dia puasa hari Kamis? Karena kalau dia puasa hari Kamis, dia sudah memiliki mental untuk menghadapi hari Jumat dalam keadaan puasa. Maka kalau kita puasa Ramadan, itu kalau memang dah sebulan puasa, enggak mengurangi semangat, karena memang sudah puasa sebelumnya. Nah, hadis di atas mufradah ditafsirkan. Apa maksud mufradah? Bukan ditafsirkan, diperjelas kembali oleh hadis yang di bawah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumal jumu'ah." Janganlah kalian puasa hari Jumat. Nah, ini ada sirah. Nah, laporan dari guru antum, kalimat yang sudah diulang 2-3 kali, pada kali yang kesekian pun masih belum tahu artinya apa. Begitu? Mubarak? Nah, apa tidak tersebut? Jadi cukup sekali dikasih tahu. Kalau dah ketemu di kalimat yang lain, bentuknya sama, bacaannya sama, penampaknya sama, artinya sama. Tapi kalau bentuknya sama, barisnya sama, itu belum tentu. Maaf, barisnya beda, belum tentu artinya sama. Bentuknya sama, barisnya beda. Bentuknya sama, barisnya sama, digabung dengan kalimat berbeda, itu bisa maknanya beda. Nah, sama deh hadis kemarin, kufur. Nah, wala tusahibul kufur, orang kafir. Wala taskunil kufur, pelosok. Nah, ziaratul kufur bisa maknanya petani. Petani itu orang kafir. Kenapa petani orang kafir? Kafir lughawi. Quran yang katakan. Nah, kenapa dikatakan kafir? Karena kafir itu maknanya orang yang menyembunyikan kebenaran di dalam hatinya. Dia tidak mengungkapkan ke orang lain, itu kafir. Petani menyembunyikan biji di dalam tanah. Itu sisi persamaannya. Jadi enggak pasti kalau kalimatnya sama, kalau artinya sama. Kalimatnya sama, barisnya sama, rangkaiannya beda, bisa saja maknanya beda.
Tapi kalau sudah ketemu kalimatnya sama, barisnya sama, rangkaiannya sama, itu kalau nggak tahu juga, berarti antum yang sama. Nah, sama dengan siapa? Wallahu a'lam. Wala tasumu, janganlah kalian puasa yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, kecuali wa qablahu yaumun, dan sebelumnya satu hari, Kamis dan Jumat, atau ba'dahu yaumun, setelahnya satu hari, berarti hari Sabtu. Jadi mufradah di atas maknanya Jumat sahaja. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, La tasumu yaumas sabti, artinya syahadat. Sabtu itu hari apa? Sabtu nggak tahu. Sabtu. Illa fi faridatin, kecuali pada puasa fardu. Ya nanti Ramadan setiap hari Sabtu nggak puasa, puasa hari Sabtu nggak puasa, puasa hari Sabtu nggak puasa. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan la tasumu yaumas sabti. Nah, ada pengecualiannya, kecuali puasa fardu. Qada Ramadan boleh Sabtu, qada puasa nazar boleh Sabtu, menunaikan puasa kafarat boleh Sabtu. Pokoknya yang fardu-fardu itu boleh hari Sabtu. Kalau yang sunat nggak boleh hari Sabtu, kecuali kalau memang bertepatan dengan hari-hari istimewa. Hari Sabtunya, hari Arafah Sabtu, 6 Syawalnya termasuk Sabtu. Nah, kalau hari Kamisnya pas Sabtu, sudah nggak puasa. Puasa Senin Kamis, Kamisnya pas pada hari Sabtu, aja sudah nggak puasa. Nah, pelarangan puasa pada hari Sabtu di sini ini bukan supaya giat main bola pada hari Sabtu atau semangat bekerja pada hari Sabtu. Ini memang karena larangan puasa hari Sabtu, karena Sabtu hari besar agama lain. Agama siapa? Nah, Yahudi. Wa illam yajid ahadukum, dan jika tidak memiliki oleh salah seorang kalian kecuali muda karmin, kayu anggur, ranting anggur, auliha asyajarah, atau ranting pohon, fayuftir alaih, maka hendaklah dia membatalkan puasa atas ranting kayu tersebut. Nah, hadis sahih. Kemarin Nabi katakan, oh ini mau dimakan. Kemarin Nabi katakan la tusamul aidaba al-kurma atau al-karma, jangan kamu sebut anggur dan kurma, ada di situ. Sekarang Nabi sebut kecuali udal karmi. Nabi sendiri menyebut anggur itu dengan kurma, dan bahasanya karma. Kemarin beliau larang, sekarang beliau sebut. Itu disebut tanakut, pertentangan dua dalil.
Apa penyelesaiannya kalau terjadi pertentangan dua dalil? Apa penyelesaiannya? Bisa? Jamu bainan dalilain. Sekarang bagaimana cara menggabung dua dalil ini? Kemarin Nabi larang, sekarang Nabi sebut. Hah? Mubarak, ketemu nggak kecamatan Bina? Nggak ada. Nah, jamu bainad dalilain di antara lain kita katakan berarti pelarangan la tusamul inaba itu di sana pelarangan bukan di atas tahrim. Nah, memang al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum dasar dalam larangan haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu tidak haram. Mana dia? Ini. Wa illam yajid ahadukum illa uda karmi. Maka penyebutan uda karmi di sini bayanul lil jawaz. Berarti Nabi sedang menunjukkan bahasanya larangan saya yang kemarin itu bukan larangan haram itu. Bagaimana cara menunjukkan larangan kemarin enggak haram? Nabi sebut hari ini. Itu bayanul lil jawaz. Kalau sekiranya pernyataan itu kita jawab, kalau sekiranya kita tahu tarikh hadisnya. Ini adalah hadis kedua, yang tadi hadis pertama. Nah, atau kita tidak tahu tarikh hadisnya, kita bisa jawab begitu. Berarti dia adalah umum khusus. Nah, umum khusus. Bukan mutlak muqayyad, bukan mubaham mubayyin. Nah, dalam istilah usul fikihnya masuk dalam kategori mubaham mubayyin. Hadis kemarin mubaham. Ini larangan apa sih? Haram atau makruh? Listriknya kali udah masih hidup. Kenapa setiap Kamis pagi dia pulang? Tadi malam gak ada apa-apa. Allah. Kayak jadi hadis dalam istilah usul fikih ada namanya mubaham, ada namanya mubayyin. Ketika ada pelarangan dalam sebuah hadis dan itu tidak bisa dipastikan apakah pelarangan itu wajib ditinggalkan atau hanya saran untuk ditinggalkan, artinya kalau dilanggar hukumnya makruh, maka datang dalil yang lain mengatakan Nabi pernah membuatnya, maka dalil kedua disebut dengan bayanul lil jawaz. Dia masuk kategori dalil mubayyin, mubaham mubayyin. Tapi apabila kita mengenal tarikh hadisnya, ternyata hadis yang ini diriwayatkan lebih awal daripada hadis yang tadi malam. Dalam realitanya Nabi katakan, maka hadis ini masuk kategori mansukh nasikh. Yang ini mansukh, yang tadi nasikh. Nah,
maka tidak akan lurus pemahaman seseorang terhadap sebuah hukum kalau dia tidak mengenal nasih mansukh, zahir, muawwal, mubaham, mubayyin, khas, am, mutlaq, muqayyad. Sudah belajar usul fikih? Usul fikih sudah ketemu. Antum sudah belajar? Sudah ketemu. Nah, jadi saking tidak maunya Nabi umat ini menyerupai bangsa Yahudi dan Nasrani. Ini bahagian daripada hadis Khaliful Yahuda wan Nasara fi kulli syai'. Di kelantum susun kita judulnya Khaliful Yahuda fi kulli syai'. Maka di antara yang masuk adalah hadis yang ini, tidak boleh puasa pada hari Sabtu karena hari Sabtu adalah hari besarnya bangsa Yahudi. Saking tidak maunya Nabi, kalau kamu tidak bisa batalkan puasamu kecuali dengan memakan ranting-ranting kayu, makalah ranting kayu itu. Nah, nggak ada yang bisa membatalkan puasa kecuali hanya ranting kayu, makalah ranting kayu itu. Tapi kalau sekiranya harus makan batang kayu, Nabi nggak sarankan, karena nggak mungkin dimakan. Nah, kalau ranting masih bisa dimakan. Nah, kalau kita gabungkan dengan ilmu makan memakan, maka batasan makan itu hanya kepada ranting saja. Nah, tidak masuk ke dalam bab batang, hanya dalam bab ranting. Maka titik terakhir dalam pengolahan teh hanya sampai pada ranting teh, tidak sampai kepada batang teh. Kalau antum melihat pohon teh, itu dua daun yang ada di atas itu tidak pernah dijual di Indonesia, dikirim ke Jepang, dibuat jadi matcha, setelah itu dibeli oleh orang Indonesia. Kemudian daun teh yang ada nomor 4 di bawahnya itu masuk teh kelas 1 Indonesia. Kemudian di bawahnya lagi itu masuk kelas nomor 2. Ada yang ranting-ranting kecil itu masuk teh bendera, teh telur itu. Ada lebih keras lagi rantingnya di bawah itu masuk teh yang dibungkus plastik, enggak ada merek. Tidak sampai ke batang teh itu enggak ada yang buat teh lagi. Jadi setiap kalam daripada nubuah itu tidak ada yang tidak bermakna. Semua kalam yang digunakan, bahasa yang digunakan memiliki makna tersendiri. Kenapa Nabi nggak katakan ini syajarah, tapi lihat as-syajarah? Kenapa nggak katakan syajarah? Misalnya kalau kamu tidak dapat dari salah seorang kalian kecuali pohon, maka batalkanlah puasa kalian yang pohon tersebut. Tapi Nabi menggunakan syajarah, tapi menggunakan lihat syajarah. Berarti kalau masih ranting kayu masih bisa dimakan. Nah, sapi makan hanya sampai ranting, nggak sampai ke pohon. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian memukul budak-budak wanita Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ima Allah di sini maksudnya adalah istri. Jangan kalian pukul istri-istri kalian. Digunakan dalam bahasa nisa'akum diganti kepada ima Allah, karena setiap kalimat yang digabungkan kepada kata Allah itu memberikan pemahaman bahasanya sesuatu itu besar. Di salah satu fungsi daripada mudhof ilaih adalah mentakzim mudhofnya. Allah. Supir presiden. Supir itu tidak takzim. Tapi ketika ada ujung presiden jadi besar. Supirnya naik derajat, supir presiden. Supir angkot turun. Supir gubernur setengah. Supir presiden naik maqam. Nah, kitab umum, kitabullah jadi takzim. Nah, maka setiap kalimat yang digabung dengan kata Allah dia jadi takzim. Kitabullah, Habibullah, Rasulullah, Aduullah. Takzim dalam arti besar, dalam konotasi positif juga konotasi negatif. Dia musuh Allah, berarti paling besar di segi negatifnya. Nah, supaya umat bisa menghargai perintah Nabi, maka Nabi mengganti kosakata nisa'akum dengan ima Allah. Itu disebut dengan ilmu ma'ani atau balaghah. Bagaimana seseorang pembicara memilih kosakata dengan tujuan yang sama, kosakata berbeda, tujuannya memberi kesan kepada yang mendengarkan, supaya yang mendengarkan memberikan perhatian yang lebih besar. Nah, disebut dengan balaghah. Kenapa Nabi nggak gunakan la tadribu nisa'akum, jangan kalian pukul istri-istri kalian? Maka suami-suami yang garang akan katakan, itu istri saya, urusan saya. Kenapa nggak boleh pukul, kan istri saya? Tapi Nabi nggak gunakan bahasa nisa'akum, berubah dengan ima Allah, hamba-hamba perempuan Allah. Jadi konotasinya menjadi takzim. Nah, kenapa dalam ceramah tidak semuanya menggunakan bahasa kaum muslimin, kaum muslimah? Yang saya hormati kaum muslimin dan kaum muslimah, ada lagi yang saya hormati para tetamu-tetamu Allah. Beda kesannya kalau dikatakan para tetamu-tetamu Allah dan muslimin muslimat. Kesan kepada yang mendengar itu lebih berat, lebih memberikan kesan kalau dikatakan tamu-tamu Allah. Maka dia merasa tersentuh karena ada kalimat Allah. Jadi aturan bahasa ini berlaku kepada bahasa apa saja. Maka ketika seseorang mendalami ilmu sastra bahasa Arab, maka yang tertata yang mantu berdiri. Maka yang tertata itu adalah ilmu bahasa dia dalam segala hal. Kalau antum mendengar ada seseorang kosakata yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu menyentuh pilihan katanya bagus, kalau dia bukan sarjana bahasa Indonesia, berarti dia telah memindahkan penerapan sastra Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi nggak mesti juga belajar bahasa Indonesia untuk mendapatkan sastra yang baik, karena sastra yang paling rumit adalah sastra Arab. Antum nulis apa? Menulis, menggambar. Coba dilihat apa ditulis. SK. Apa yang ditulis oleh kawan di samping? Apa? Hadis. Oke, hadis. Saya kira habis itu. Khair. Itu juga bahasa Nabi gunakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. La tamna'u ima Allah masajidallah. Kenapa Nabi tidak menggunakan bahasa la tamna'ul mar'a minal masajid, tapi Nabi gunakan ima Allah masajidallah. Jadi tidak logika sekiranya kamu melarang hamba Allah datang ke rumah Allah. Nah, hamba Allah datang kepada rumah Allah. Kenapa Nabi juga tidak menggunakan bahasa la tamna'u ima Allah masajidahu? Artinya sama, jangan kamu larang hamba Allah ke masjid-masjidnya Allah. Kenapa tidak menggunakan domir? Itu juga dalam bahasa balaghah, karena kesannya disebut secara sore itu akan memberikan kesan penekanan yang lebih kuat. Maka Nabi ulang masajidallah ima Allah. Nabi tidak katakan wala tamna'ul mu'minin mu'minat muslimat masajid atau ima Allah masajidah, tapi diulang kedua-duanya ima Allah masajidallah. Ini juga dalam rangkaian penekanan. Nah, kalau Nabi menyampaikan larangan itu dengan penekanan, berarti larangan itu betul-betul jangan kamu langgar, karena penyampaiannya secara ditekankan dengan pengulangan kata Allah 2 kali. Nah, hadis berikutnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribur raqiq, jangan kalian pukul akan budak. Jangan kalian pukul akan budak. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, la tadruna, kalian tidak tahu, ma tuafikun, sesuatu yang kalian sesuai, sesuatu yang kalian cocok. Maf'ul bihnya dibuang, asalnya adalah ma tuwafikunahu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para pemilik budak, jangan terburu-buru mukul budak atas kesalahan yang dilihat sepintas, karena kamu tidak tahu budak itu tadinya itu sudah melakukan hal-hal yang kamu setuju, yang sesuai dengan kamu. Budak itu dari pagi sudah ditugaskan oleh majikannya dengan beberapa tugas. Kamu pagi-pagi tugasmu dari jam sekian nyapu rumah, jam sekian sampai sekian cuci piring dan masak, jam sekian sampai sekian nyemput anak sekolah, jam sekian sampai sekian istirahat, sekian sampai sekian persiapan ini, persiapan itu. Pas sore hari majikan pulang. Nah, ternyata budak itu tidak melakukan tugas sore.
dipanggil oleh majikan langsung dipukul. Maka Nabi katakan jangan dipukul. Kamu kan nggak tahu dari tadi pagi sampai sore itu sudah berapa perkara yang dia buat sesuai dengan kehendakmu. Nah, maka juga kita harus melakukan riset terhadap menyikapi pelanggaran yang ada. Dia mengantuk dan belajar, maka dia disuruh berdiri. Kenapa nggak ditampar saja langsung? Ya mungkin dia tadi malam itu ngantuknya itu karena dia punya tugas sebagai tim amanah. Apakah dia tim amanah? Tidak. Kau bisa saja dia adalah tim ibadah, apakah dia seksi ibadah? Tidak. Mungkin dia tadi malam tahajud terlalu lama, dicek ternyata termasuk yang nggak tahajud. Oh mungkin dia kemarin sore nggak bisa karena dia sudah kubruk, ternyata nggak kubruk. Jadi ada harus langkah-langkah perhitungan kajian sebelumnya kenapa hal ini terjadi. Nah setelah dikaji, oh ternyata dia bukan ini, bukan itu, petugas ini bukan, petugas ini bukan, tapi mengantuk juga. Oh ternyata dia terlambat tidur karena main catur. Oh itu baru kita keluarkan pedang, baru kita otak. Ente ngantuk, tangan hilang, pukul nih. Ternyata tadi malam dia tahajud. Oh bongkar tangan kita, udah pukul wali. Maka Nabi katakan jangan pukul, karena kalian tidak tahu berapa banyak yang sudah dibuat yang sesuai dengan arahan. Jadi perlu ada kajian. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "La tadribu ima'akum." Jangan kalian memukul akan budak-budak wanita kalian. Jangan kalian memukul akan budak-budak wanita kalian. Ala kasri inaikum, atas memecahkan wadah-wadah kalian. Fa innalaha ajala, sesungguhnya bagi wadah-wadah itu ada ajal. Ka'ajalin nas, seperti ajal-ajal orang, seperti ajal-ajal manusia. Ada yang singkat sekali ajalnya, pas lahir langsung mati. Itu yang terjadi dengan mangkok Ramadan kemarin. Pas dibeli baru nyampai dicuci pecah 4. Nabi katakan nggak boleh dipukul yang pecahkan. Kita nggak pukul. Nah, karena hadisnya begitu. Karena memang ajalnya sampai situ. Berarti boleh dong macam kelas. Nah, akhirnya sebulan ke depan separuh isi lemari itu habis karena pecah-pecah. Dalil santri adalah la tadribu fa innahu ajalan ka ajalin nas. Itu bukan ajal, itu namanya pembunuhan. Nah, kalau pemecahannya secara sengaja berarti membunuh. Bukankah orang membunuh, orang yang dibunuh itu sesuai dengan ajalnya? Syahadat. Apakah orang yang dibunuh itu mati sesuai ajalnya? Enggak. 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 Kalau antum bilang enggak, berarti antum belum syahadat.
Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal apabila tiba tidak boleh dimundurkan, enggak bisa dipercepat. Kalau ada orang bunuh orang lain, berarti dia mati bukan pada waktu ajalnya. Berarti orang lain mempercepat kematiannya. Berarti orang yang dibunuh juga mati sesuai dengan ajalnya. Kenapa orang dibunuh itu dibunuh juga? Berarti memecahkan mangkok di sini kalau nggak sengaja. Kalau sengaja walaupun sesuai dengan ajalnya tetap dihukum. Karena nggak ada orang mati dibunuh itu nggak sesuai dengan ajalnya, pasti sesuai dengan ajal. Nah, jadi yang digunakan dalilnya untuk mecahin piring, mecahin yang lain-lain. Ini dah muat saja nih, mau ganti yang baru untuk pecahkan. Ajalnya ada sampai. Memang ajalnya ada sampai. Tapi ajalnya untuk sampaikan dengan sengaja, maka yang menyampaikan ajal orang yang sengaja maka dihukum mati. Kamu itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul SAW bersabda, la tatrahu durra, jangan kalian buang permata. La tatrahu, jangan kalian buang ad-durra akan permata fi afwahil khanazir, di mulut-mulut babi. Nah, kalau kita pahami hadis ini menurut tekstual metode pemahaman hadis ala Wahabi, nah berarti Nabi telah bicara sia-sia. Kalau kita pahami Imam Bukhari, kalau kita pahami, kalau kita pahami hadis ini menurut ala pemahaman Wahabi, berarti secara tidak sadar dia telah menuduh Nabi bicara sia-sia. Kenapa Nabi bicara sia-sia? Karena nggak ada seorang pun yang akan membuang permata ke mulut babi. Walaupun orang makan babi, pelihara babi, dikasih permata nggak akan kenyang makan permata, dan tidak ada babi yang mau makan permata. Nah, jadi apa maksudnya permata? Apa maksudnya permata? Ma makna durra fi hadzal hadis? Al-ain. Apa mana babi dia di sini? Apakah antum pergi ke kebun binatang lalu mentalkinkan ayat kursi ke babi? Maka permata maknanya ilmu. Lalu babi apa maknanya? Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi katakan, orang-orang yang tidak berhak mengambil manfaat dari ilmu, ahli syar, ahli fasad, kemudian memang tidak ada tujuan ilmu, dia adakan acara itu karena momentum saja. Nah, itu sama dengan babi. Artinya kalian yang sudah belajar ilmu, jangan mau disuruh mengajar orang-orang yang tidak suka belajar. Nah, orang-orang yang tidak siap untuk belajar, orang-orang yang tidak siap untuk diceramahi. Artinya jangan jadi mutawif. Kok ke situ masalahnya? Nah, karena mutawif ngumpulin jamaah umrohnya, kemudian dikasih ceramah. Kemudian jamaah umrohnya sebagian enggak mau diceramahi, sibuk main handphone. Karena mutawif ini digaji untuk menceramahi, dia berceramah juga. Sementara jamaahnya mengulurkan kaki, main handphone, ngobrol satu sama lain.
berarti kamu orang bodoh yang sudah mengalungkan kepala mata ke leher babi. Maka kalau sekiranya ada majelis yang tidak menginginkan ilmu yang antum sampaikan, tutup saja majelis ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Wahai para bab, begitu. Disuruh ceramah di kantor anu. Kenapa kamu disuruh ceramah itu? Karena kasih kenal sama gubernurnya. Dikumpulkanlah para staf-staf gubernur. Di antara staf itu nggak mau ceramah agama. Nah, maka jangan pergi di situ. Tobat sekali saja. Sekali itu pun dipercepat penyelesaiannya. Karena kita dianggap orang bodoh. Karena telah memberi makan babi dengan permata. Nah, tidak cukup dengan bahasa itu. Nabi SAW bersabda, la tatrahu durra fi afwahil kila. Mungkin di antara mereka ada yang menghormati babi. Nah, Nabi ganti lagi bahasa yang lain, jangan kamu buang permata di mulut-mulut anjing. Jadi kalau yang hobi anjing pasti nggak hobi babi, karena dia buru babi dan anjing. Nah, tapi yang suka babi bisa saja suka anjing. Begitu. Yang suka babi bisa saja suka anjing. Maka keluarlah bahasa B1, B2, B3. Nah, B1 apa? Anjing. B2 babi. B3 babi campur anjing. Ini bahasa untuk umat Islam. Pasti mereka enggan dengan bahasa anjing dan babi, jijik dengan anjing dan babi. Maka Nabi katakan, jangan kamu berikan permatamu ke mulut anjing. Maka taklim, metode taklim itu tidak ada bahasa metode ala kadar. Dalam dunia pendidikan tidak ada bahasanya harap maklum. Pondok-pondok pesantren yang menerapkan bahasa harap maklum ala kadar itu tidak ada tarbiyah dalamnya. Guru masuk kelas, kemudian materinya materi hadis, materi tafsir, materi Quran, materi fikih. Salah satu pelajarnya menyibukkan diri masing-masing. Yang satu lagi senyum-senyum sama kawan. Yang satu lagi melihatin seorang saja. Guru itu masuk harap maklum. Harap maklum lah zaman sekarang. Kalau sudah belajar itu sudah syukur itu. Nah, ini guru bohongan. Nah, guru bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia telah membuang-buang permata yang dicari sampai ke luar negeri. Nah, sampai ke Mesir situ, sampai kuliah nggak lulus, skripsi yang susah tembus, lalu selesai dengan titelnya, lalu masuk kelas, lalu memberikan metode pendidikan Arab maklum. Itu saya bilang bodoh sekali. Nah, maka tidak ada dalam dunia taklim Arab maklum. Kalau ada harap maklum, nanti lahir lagi generasi harap maklum. Sehingga suasana pendidikannya tidak ada suasana ruhani malaikat. Yang ada adalah ruhani syaitan. 'Syaitan 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 '
Tapi kalau dalam dunia olahraga itu nggak ada masalah. Main bola separuh hati, seperempat hati pun nggak ada masalah. Antum buat semangat kiper saya lihat dari tadi masuk saja, setengah hati main, nggak apa-apa. Lanjut saja mainnya, pasti nggak perlu berhentikan. Nah, karena nggak ada hadisnya. Nah, jadi penekanan Nabi adalah menyampaikan ilmu yang disebut dengan mutiara hanya kepada orang-orang yang mau belajar saja. Sehingga dalam majelis Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu para pejabat-pejabat itu duduk bagian belakang, nggak pernah ditampilkan di depan. Nah, sangat geram sekali kalau kita diundang di suatu tempat, kemudian suruh ceramah, pengurusnya musyawarah di belakang bersama mereka tentang masalah pembangunan masjid lah, masalah yang lain lah. Kamu mengundang untuk dengar radio. Nah, itu kalau antum sampai makom tinggi itu bisa ditunjuk tidak. Bapak, diam enggak? Makom tinggi dulu. Makam rendah jangan. Tinggikan makamnya dulu, sholat sepertiga malam akhir sampai pagi. Nah, khatam Al-Quran 3 kali dalam sebulan, 3 kali dalam sebulan, sholat subuh sepertiga, sholat tahajud sepertiga malam. Itu kalau sudah sampai makam itu bisa tunjuk kida, keluar kencing pengurusnya. Nah, tapi kalau sampai makam tuan-tuan tunjuk kida, nanti keluar kencing. Nah, bertahap. Nabi SAW bersabda, la tatrukun nisa'a laila, jangan kalian ketuk akan wanita di malam hari. Tatruku mana dasarnya mengetuk pintu, maka dimanai mendatangi. Nah, jangan kalian mendatangi wanita di malam hari. Maksudnya apa? Apakah nggak boleh pulang malam atas? Harus etikaf? Pri itu masuk hadisnya. Nah, hadis ini khusus kepada musafir yang baru pulang dari perjalanan, baru bayan tangguh, bukan bayan tangguh namanya, bayan hidayah lagi. Nah, bayan hidayah pulang diganti jadi tangguh supaya kerja dakwah nggak ditangguhkan. Itu bahasa mereka. Bayan hidayah pulang, selesai sholat isya di berok situ, udah keluar nih setahun ketiga nih Kiai Haji, dia masih muda Kiai Haji muda, baru tangguh kurut tahun ketiga. Nah, dapat bayan hidayah pada isya, kemudian dia datang malam ke rumahnya. Nah, pas sampai di rumah ketuk pintu, Masya Allah. Nah, nggak ada yang cocok satu. Bau asap, gigi kuning nggak digosok-gosok, semak belukar. Nah, pas dia datang, sambutannya tidak istimewa. Putus harapannya, kecewa dia. Kecewanya itu bisa mengakibatkan putus hasrat sampai setahun lagi ke depan. Hanya besok pagi dia pergi lagi ke markas bayarnya jari tahun keempat. Itu efeknya. Nah, kalau sampai hal ini diatur oleh Nabi, berarti Islam mengajarkan bagaimana kelestarian rumah tangga, mawaddah warahmah itu terjaga selamanya. Maka ada aturan-aturannya.
Pengaturannya, sebelum Anda pulang ke rumah dari perjalanan jauh, kirimlah putusan. Nah, titip pesan kepada orang Lakok, bahasanya Pak Haji sudah tangguh, besok pagi bayar tangguh, kemudian zuhur sudah pulang, tolong sampaikan kepada aliannya, keledai kampung. Begitu. Nah, tentu yang sudah dapat berita, dia akan sapu rumah, ganti spray, wangikan ruangan, masak masakan yang enak, dan semuanya supaya harmonis. Nah, sekarang Masya Allah, kenapa rumah tangga umat Islam kacau balau? Karena istrinya tidak mengikuti tatanan agama. Nah, 3 hari baju dapur nggak diganti-ganti. Nah, pagi malam muka ditambal, siang ditambal dengan bedak pupur, malam ditambal dengan macam-macam. Jadi di rumah itu penampilannya jelek sekali. Ada keluar, baru dia pakai baju bagus. Jadi hiasannya untuk laki-laki lain, bukan untuk suaminya. Suaminya mencari pemandangan yang bagus di luar. Terjadilah perselingkuhan. Cari makan ke kebun tetangga. Nah, saking pentingnya, kamu datang malam saja nggak boleh oleh Rasulullah, supaya keharmonisan rumah tanggamu tidak rusak gara-gara datang tidak tepat waktu. Paham Abi? Cepat paham ya. Kalau dulu saya nggak paham itu. Maka perlu dari hijrah ke SD, karena SD sudah cepat paham. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, la tut'imul masakin, jangan kalian memberi makan kepada orang-orang miskin, mimma la ta'kulu, dari sesuatu yang tidak kalian makan, dari sesuatu yang tidak kalian makan. Jadi tidak boleh orang-orang kaya memberikan santunan-santunan sesuatu yang dia tidak makan. Kalau dia makan dengan keluarga, dia cari aroma, ombak, kana, itu kalau dia makan dengan keluarga. Kalau untuk nyumbang ke panti, ampera 8.000, ini banyak dapatnya nih. Ampera 8.000 dia beli. Kalau dia dikasih itu pasti kasih ke anjingnya di rumah, saking nggak maunya dia. Tapi kalau untuk nyamu tamu, untuk kasih santunan, dia cari ampera 8.000. Isinya ada nasi sedikit, ada hitam-hitamnya. Kemudian ayam potong 17, potong 26, selesai jempol-jempol kaki. Nah, bawangnya pasti bawang kualitas rendah, cabenya cabai giling yang sudah hampir busuk digiling. Itu gak boleh. Kalau makan kamu dan keluarga di lamun obat, lamun obat juga bagi ke panti asuhan. Kalau makan kamu di itit sawah, itit sawah juga yang dibawa. Kalau kamu makannya beras solok juga disumbangkan.
Di rumah dia makan beras solok, bawa ke panti beras dolok. Duduk. Itu mana hadis? La tutimul masakin mimma la ta'kulun. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, La tutallikun nisa, jangan kalian ceraikan wanita-wanita, maksudnya istri-istri kalian, kecuali dari karena riba. Riba itu adalah kecurigaan. Dari karena kecurigaan. Nah, curiga dia berselingkuh, curiga dia berbuat fahish, maka boleh diceraikan. Tapi kalau nggak ada unsur kecurigaan, nggak boleh. Nah, ada satu orang Indonesia, usia sudah mendekati 85 tahun, cita-citanya mengawini 100 orang, baru tembus 80, tinggal 20 orang lagi. Ketika diwawancara dikatakan, jika dia tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, saya carikan dia. Itu kata Pak tua itu, mudah-mudahan cepat mati sebelum kawin. Nah, jadi sudah 80, istrinya diceraikan satu persatu dengan alasan tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, itu sama dengan orang yang ketika makan tidak bisa kenyang. Nabi SAW di akhir hadis katakan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbudz zawwakin, tidak mencintai ya Allah akan laki-laki penyicip. Zawwakin, laki-laki penyicip. Wazawwaqat, dan wanita-wanita penyicip. Penyicip? Hah? Galak? Nah, kayak ikut masak, gak tahu. Nah, dia cicip rendang. Oh, kok rasanya rendang? Dia cicip lagi gulai cebada. Dia cicip lagi goreng ayam. Cicip lagi pocong. Cicip lagi gulai kacang panjang. Cicip lagi asam pade. Cicip lagi pangit masin. Cicip semua makanan situ. Itu kalau makan boleh. Tapi tempat kawin nggak boleh nyicip-nyicip. Apa rasanya orang negro ya? Kawin dan negro. Apa pula rasa Cina ya? Kawin pula Cina. Apa rasanya Papua? Papua. Apa rasanya orang Melayu? Melayu juga. Nah, maka ada di alam dunia mereka itu sebuah kebanggaan. Seorang wanita membanggakan putra-putranya, tahu nggak? Nah, ini bapaknya Amerika nih. Nah, sebelah itu Australia. Nah, sebelah itu Belanda ya. Oh, ini orang Jepara. Jadi 4 anaknya, 4 bapaknya. Itu namanya zawwaqah, wanita-wanita penyicip. Jadi mau laki mau perempuan, dia kawin, dia cicipi, kemudian dia ceraikan, ganti rasa yang lain lagi, ganti rasa yang lain lagi. Itu kalau makan di restoran saja buat begitu, itu antum pasti pandang sinis. Tadi makan sate, habis sate pindah ke pecel. Pecel udah makan nasi pula ya. Kemudian penutup martabak. Itu dalam dunia makan saja itu dia pandang sinis, apalagi dunia kawin. Nah, tapi nggak ada masalah kalau koleksi rasa. Beda. Nah, zawakin sama koleksi beda. Kalau koleksi itu dia kumpulkan.
Di satu piring itu ada rendang satu, ada sampade, ada ini, komplit satu piring itu boleh. Nah, irfan faqihu ma tabalaku masna wa sulasa wa ruba'. Itu nggak masuk kategori zawakil. Karena dia bukan zawakil, tapi dia adalah ya berarti dia pelanggan warung Padang. Yang di piringnya itu tidak cuma satu lauk. Walaupun kita beli ayam gulai, tapi ada bubur rendangnya di situ juga. Nabi SAW bersabda, la tuzhiris syamatata, jangan kamu nampakkan syamatata. Samatata itu adalah gembira atas musibah yang menimpa orang. Terjemahannya panjang. Gembira atas musibah yang menimpa orang. Nah, jangan kamu nampakkan kegembiraanmu kepada saudaramu. Nah, kalau dia tafsirkan kegembiraan saja, tidak kita tambah atas musibah yang menimpa orang lain, maka akan memberikan pemahaman yang tidak lengkap. Oh, berarti kalau kita kenduri kan gembira, jadi nggak boleh nampakkan gembira. Jadi ketika kenduri itu cemberut saja pengantinnya. Karena Nabi katakan la tuzhir samatata, jangan nampakkan kegembiraan. Diangkat jadi PNS, kemudian syukuran, undang tamu, sedih bawaannya. Karena Nabi katakan la tuzhiris samatata. Ini efek negatif kalau menerjemahkan kalimat Arab tidak dengan terjemahan yang lengkap. Maka maksud samatata ini bukan gembira begitu saja. Kalau gembira wajib. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi gembira yang dimasukkan di sini adalah gembira karena orang lain ditimpa musibah. Jangan kamu nampakkan kegembiraan bagi saudaramu. Fayarhamahullah, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabtalika, dan dia akan mengasih ujian kepadamu. Dia Allah memberikan cobaan kepadamu. Nah, ada kawan sudah selesai bilas kain, bawa ke jemuran, tersanung batu jatuh, tumpah jemurannya berserak di tanah, dia cuci lagi. Itu lewat, alhamdulillah, cuci. Gak boleh. Bisa saja satu saat nanti antum mengalami hal yang sama. Dia mengantuk, kena marah oleh guru. Tuh, nah, tahu rasa kamu. Bulan depan dia kena marah. Ada kawan jatuh dari motor, bilang baik-baik pak motor. Antum bongok kiri kanan sampai jatuh. Tahu rasa. Nah, kawannya terkilir, tahun depan dia patah 4. Kenapa dia patah 4? Karena gara-gara ucapan kegembiraan. Maka Nabi mengajarkan doa apabila kita melihat musibah menimpa saudara kita yang lain, supaya kita tidak terkena musibah tersebut, bacalah doa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka wa faddalani katsiran wa faddalani minkat ala katsirin mimman khalaqallahu tafdila. Nah, maka doa itu akan menyebabkan kita terlepas dari musibah. Kawan bangkrut, kita baca doa itu, kita nggak bangkrut. Nah, kawan jatuh dari pohon kelapa, kita baca doa itu, kita nggak akan jatuh pohon kelapa. Kawan nabrak dinding
jalan kita baca doa itu, kita nggak nabrak dia. Kawan tergilir main bola, kita baca doa itu, kita nggak akan tergilir main bola. Itu rumusnya. Tiga hadis terakhir. La ta'jabu bi amali amilin. Jangan kalian kagum dengan amal orang yang beramal. Jangan kalian kagum dengan amal orang yang beramal, hatta tanzuru, sehingga kamu melihat, sehingga kamu memperhatikan, bima yuhtamu lahu, dengan sesuatu yang diakhiri usia dia bagi sesuatu tersebut. Satu orang sahabat, dalam sebuah peperangan, ada satu orang yang selalu berada di garda terdepan dan dia telah banyak membunuh musuh. Maka sahabat menyanjungnya. Lalu Nabi katakan dia ahli neraka. Sahabat guncang. Ahli neraka, pemberani, banyak bunuh orang, berada saf terdepan. Kenapa Nabi komen ahli neraka? Akhirnya sahabat itu pantau perjalanan orang itu. Ternyata memang giat sampai sore, dia giat di medan tempur. Sampai satu kali dia terluka dan dia tidak tahan dengan lukanya dan dia memotong urat tangannya dan mati. Nah, itu penafsiran hadis ini. Jangan kagum dengan amal seseorang karena terlalu tinggi, karena penilaian itu bukan saat itu, tapi penilaian adalah saat sakaratul maut. Nah, kalau tidak boleh kagum dengan amalan seseorang, kita juga tidak boleh kagum dengan amalan sendiri. Merasa pede saja. Alil khair, ahlul ma'rifah, bisa ngobrol sama hantu, sama malaikat maut, sama penjaga surga, dan rasa-rasa menyelamatkan orang lain saja. Itu aneh lagi. Itu nggak ada amal yang bisa dibanggakan, Nabi bangga. Ini yang ada amal saja, itu nggak boleh dibanggakan, karena nilainya nanti di mana? Waktu sakaratul maut. Jadi boleh kita bangga kalau selesai mati berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sana boleh bangga. Oh, sekarang nggak ada satupun yang bisa dibanggakan. Nah, saya sudah khatam Sahih Bukhari, dia matan arba'in saja nggak khatam. Bisa dia saja husnul khatimah, kamu suul khatimah seperti Salabah bersisa. Nah, Siano itu prestasinya dalam pendidikan itu nggak ada satupun kecuali satu, Abu Naum. Boleh pandang sinis, makhluk tak bermanfaat, sampah pondok. Pondok buang ke belakang. Nah, nggak bisa, karena dia mungkin memiliki hati yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, ketika husnul khatimahnya justru malaikat yang ditalkinkan. Datang dua malaikat cabut nyawa dia. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ternyata dia ahli dakwah. Ada dakwah infiradinya berapa majelis? 15 majelis. Pelakunya satu orang. Nah, hari-hari qulu la ilaha tuflihu. Pas sakaratul maut qulu la ilaha tuflihu. Kaget mereka. Terus saya ditarget juga. Sampai dalam kubur, marabbuka wa anta marabbuka. Siapa Tuhanmu? Kalau kamu siapa Tuhan kamu?
Munkar Nakir balik lagi, ya Allah saya tanya dia, dia tanya saya. Atau biarkan tanya dia, yang perlu tanya. Nah, wah, itu mungkin makom yang tidak taman matan arba'in tadi. Bisa saja begitu, karena al-ibratu bil khawatim. Maka nggak boleh kagumnya amal sampai menutup akhir ajalnya bagaimana. Mati di sejadah, mati di Raudhah Madinati Rasulillah, fisabilillah. Nah, berarti dia sukses. Terakhir enggak jadi doa. La ta'jazu fid du'a. Jangan kalian lemah dalam berdoa. Fa innahu, maka sesungguhnya lan, tidak akan binasa bersama doa oleh siapapun. Doanya panjang sekali. Nah, itu saja doanya, belum terjadi dari doakan. Apa kata mereka itu kira-kira kalau doa antum Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu baru tamat SD. Mereka ngapain dia doa itu ya? Kan bukan doa untuk antum itu doa untuk orang kami. Enggak, siapkan doanya di sekarang. Nah, siapkan doanya di sekarang. Jadi untuk beberapa kehidupan ke depan, siapkannya doanya di sekarang. Ujian 20 tahun ke depan, doanya di sekarang. Sakarat itu beberapa tahun ke depan, doanya di sekarang. Jangan lemah dalam berdoa. Amin. Kadang nggak mau amin. Kadang kesal kali panjang doanya amin. Nah, tapi orang yang selalu berdoa dia akan sukses. Dia tidak akan pernah binasa. Saya doa biar dapat rumah dekat dengan masjid waktu SD. Karena ketika mau sholat ke masjid, nggak mungkin jauh sekali jalan kaki dari SD. Dapat doa 3 menit dari rumah ke masjid. Ke masjid, jalan ke masjid. Oh, ini doa saya SD dulu. Pas tahu rumahnya dekat masjid. Nah, begitu. Saya niat jadi guru waktu SD kelas 2. Karena guru saya SD itu dia keluarkan dompetnya, taruh di atas meja, uang merah-merahnya, bukan merah waktu itu, uang-uang hijau-hijau itu nampak keluar. Nah, sengaja taruh atas meja, tebal dompet bapak. Biasa jadi guru karena dompet bapak itu. Banyak uangnya. Nah, sementara orang tua susah uang. Bapak tuh lipat-lipat uangnya, taruh atas meja. Doa kita mau jadi guru. Jadi doa yang antum baca selama ini, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Kalau tidak berhenti membacanya, pastikanlah antum sampai di situ. Nah, jadi kalau cuma ngambilin doa orang saja, ketika baca saja karena doanya dianggap nggak cukup, pendek, nggak lolos, ditambah doa itu bukan karena berharap, nggak sampai juga, hanya untuk memperpanjang doa. Nah, dan ada doa yang terakhir ini baru-baru aneh sekali doanya. Allahumma rzuqna min awliya'ikas sholihin. Itu apa maksud? Allahumma rzuqna min min habibika. Allahumma rzuqna min habibika. Itu mau dimasukkan ke Ba'alawi. Kita baca doa Allahumma rzuqna ziyarata awliya'ikas sholihin. Allahumma rzuqna min awliya'ikas sholihin.
Itu doa minta jadi wali. Saya nggak mau ziarah saja, saya minta jadi wali supaya kalian ziarah saya besok. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.